فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل fil ma'iyah. Kan udah habis ini. Salah. Pasal tentang sifat kebersamaan. Ini sudah sempat dibahas kemarin. Ada berapa macam ma'iyah? Kemarin ada berapa macam ma'iyah? 1, 2, 3. Secara umum 2, amah dan khasah. Yang khasah nanti ada yang akhasul khasah, yang lebih khusus lagi. Fil ma'iyah wa bayanul jama' bainaha wa baina uluwillah wa istiwa'ihi ala arsyih. Dan penjelasan tentang cara menggabungkan antara sifat ma'iyah dengan sifat ketinggian Allah dan istiwanya Allah di atas arsy. Ini pun sudah kita bahas kemarin. Bagaimana dikatakan Allah bersama dengan makhluknya, sementara kita katakan juga dia ini apa? Tinggi di atas arsy-nya. Asyarh sabaqa anna mimma yadkhulu fi iman billah. Telah lalu bahwasanya termasuk perkara yang masuk dalam keimanan kepada Allah, al-imanu bi asma'ihi wa sifatih. Beriman dengan namanya dan sifatnya. Wa min dzalikal imanu bi uluwillahi wa istiwa'ihi ala arsy. Termasuk diantaranya beriman dengan ketinggian Allah dan istiwanya Allah di atas arsy-nya. Wal imanu bi ma'iyatihi, dan juga beriman dengan kebersamaan Allah. Wa fi hadzal fasl yubayyinul muallif rahimahullah al-jam'a bainal uluwi wal ma'iyah. Dan dalam pasal ini penulis akan menjelaskan antara cara menggabungkan antara sifat ketinggian dan kebersamaan. Faqala, kata beliau, wa qad dakhala fi ma dzakarna minal imani billah, dan sungguh telah masuk dalam pembahasan apa yang kami sebutkan berupa keimanan kepada Allah. Al-imanu bima akhbarallahu bihi fi kitabih. Beriman dengan apa yang Allah kabarkan di dalam Al-Qur'an. Wa tawatara an Rasulillah, dan mutawatir dari Rasulullah. Wa ajma' alaihi salaful ummah, dan disepakati atasnya oleh para salaf umat ini. Min annahu subhanahu fawqa samawati, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas langit-langitnya. Ala arsyihi aliyun ala khalqi, di atas arsy-nya dan dia tinggi di atas para makhluknya. Hadhihi salah satu adillah. Ini ada 3 dalil ala uluwillahi ta'ala, yang menunjukkan atas ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Al-kitabu was sunnatu wal ijma'. Dalil dari Al-Qur'an, sunnah dan juga ijma'. Wa marra alaina dalilun rabi' wa khamis, dan telah lewat juga dalil yang keempat dan kelima. Wa humal aqlu wal fitrah, secara akal dan juga secara fitrah. Sehingga totalnya berapa dalilnya? 5. Al-Qur'an, sunnah, ijma', akal dan fitrah. Dalil yang menunjukkan atas ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Min annahu subhanahu fawqa samawatihi ala arsyihi aliyun ala khalqi. Bahwasanya Allah di atas langitnya, di atas arsy-nya, tinggi di atas makhluknya. Taqaddama lana anna 'uluwallahi azza wa jalla naw'an. Telah lalu bagi kita bahwasanya ketinggian Allah itu ada 2 macam. Ada ulu sifat, ketinggian sifat. Sifatnya Allah itu sifat yang paling tinggi, paling sempurna. Wa ulu zat, dan ketinggian secara apanya? Zatnya. Ketinggian Allah ada berapa? 2. Ketinggian sifat dan ketinggian zat. Wa anna ulu zat dalla alaihi alkitab wa sunnah wal ijma'. Dan bahwasanya ketinggian secara zat ini ditunjukkan oleh Al-Qur'an, sunnah dan juga ijma'. Wal aqlu wal fitrah, akal dan juga fitrah. Wa kadzalika ulu sifat. Begitu pula dengan ketinggian apa? Sifat. Fal kitabu mamlu'un min dzalik. Kitab itu penuh, Al-Qur'an. Al-Qur'an itu penuh dengan itu. Dengan penetapan sifat ketinggian bagi Allah Subhanahu wa taala. Taratan bitasribil fauqiyah. Terkadang dengan terang-terangan menyebutkan apa ini? Kalimat fauq. Apa artinya fauq? Fauqa apa? Di atas. Wa huwal qahiru fauqa ibadih. Nah, di atas siapanya? Hamba-hambanya. Ini terang-terangan dengan apa? Fauqiyah.
Wa taratan bitasri bil ulu. Terkadang terang-terangan dengan penyebutan ketinggian. Wa huwal ali. Ali artinya apa? Ulu, yang maha tinggi. Wa taratan bitasri bi annahu fis sama. Terkadang dengan terang-terangan disebutkan bahwasanya dia di ketinggian, di langit atau di atas langit. Entah fi-nya yang bermakna ala atau samanya yang diartikan apa ini? Ulu, ketinggian. Nah, seperti apa dalilnya? Amintum man fis sama, terang-terangan dengan apa? Fis sama. Wa taratan bin nuzulil asya min indih. Terkadang dengan menyebutkan turunnya sesuatu dari Allah, dari sisinya. Turunnya sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Inna anzalna fi lailatul qadar. Kami turunkan, berarti di atas. Wa taratan bisu'udiha ilaihi. Terkadang dengan naiknya sesuatu kepada Allah. Sebaliknya, berarti kan menunjukkan Allah di atas dengan naiknya sesuatu. Seperti apa? Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Kepada Allah naik kalimat yang apa ini? Yang baik. Wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Sunnah ja'at bil qauli wal fi'l wal iqrar kama wa sabaqa dzikru dzalik. Sunnah juga datang dengan ucapan, kemudian dengan perbuatan, dan juga dengan apa ini? Dengan persetujuan. Nah, seperti ucapan apa dalilnya? Yang menunjukkan Allah di atas? Hah? Seperti ucapan Nabi yang menunjukkan Allah di atas langit. Hah? Ucapan Nabi. Mana ada Rasul ngomong di situ? Hah? Apa doanya? Hah? Allah? Apa? Yang jelas ngomongnya. Mana ucapan Nabi yang terang-terangan menyebutkan Allah di atas langit? Seperti apa contohnya? Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya. Turun Rabb kita ke langit dunia. Berarti Allah di mana? Dari atas orang turun kok. Nah, yang berubah perbuatan Allahumma syhad. Ketika Rasul menunjuk ke arah mana? Atas. Nah, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Ala hal ballagtu. Bukankah sudah aku sampaikan? Mereka mengatakan apa? Bala. Kemudian Rasul mengangkat tangannya mengatakan apa? Allahumma syhad, Allahumma syhad. Ya Allah saksikan. Ini kan pakai apa ini? Dengan perbuatan menunjukkan Allah di atas. Wal iqrar, dan persetujuan. Ini baru kisah apa? Budak perempuan. Aina Allah. Budak yang mana fis sama. Nah, i'tikha fa innaha mu'minah. Bebaskan karena dia budak mukminah. Amal ijma', adapun ijma', kesepakatan para ulama. Faqad ajma'a salaf ala dzalik. Telah disepakati oleh salaf. Wa tariqul ilmi bi ijma'ihim. Cara mengetahui ijma'nya bagaimana? Karena enggak ada yang nukil. Telah sepakat, kita sepakat ya bahwasanya Allah di atas langit. Enggak seperti itu cara mengetahui adanya ijma'nya. Wa tariqul ilmi bi ijma'ihim adamu naqli di majaa bil kitab wa sunnah. Ini caranya. Caranya dengan penafian. Caranya adalah dengan tidak adanya penukilan lawannya dari Al-Quran dan pula dari Sunnah. Dengan tidak adanya penukilan lawan dari apa yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah datang menyebutkan Allah di mana ini? Di langit. Tidak ada satupun dari para sahabat yang menunjukkan bahwasanya Allah tidak di atas apa ini? Langit. Menunjukkan mereka sepakat bahwasanya Allah di mana ini? Di langit. Itu caranya. Ada munakli di majaa fil kitab wa sunnah. Tidak adanya penukilan lawan dari apa yang datang dari dalam Al-Quran dan Sunnah. Karena kalau seandainya makna ulu itu bukan ketinggian seperti itu, niscaya pasti akan ada dinukil dari para sahabat atau salaf yang menunjukkan Allah tidak di atas apa ini? Langit. Fa innahum kanu yaqra'una al-Qur'an. Karena salaf dulu baca Al-Qur'an. Wa yanquluna al-akhbar, dan mereka menukil berita-berita, ini hadis. Akhbar maknanya al-hadis. Wa ya'lamuna ma'aniyaha, dan mereka mengetahui makna-maknanya. Walam malam yungqal anhum ma yukhalifu zahiraha ulima annahum lam ya'taqiduna siwahu. Tatkala tidak dinukil dari mereka yang menyelisihi zahirnya, maka diketahuilah bahwasanya mereka tidak meyakini selain itu. Berarti yang mereka yakini sesuai dengan yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, bahwasanya Allah apa? Tinggi, di atas.
Wa annahum mujmi'una 'ala dzalik, dan bahwasanya mereka sepakat atas hal itu. Wa hadza tariqun hasanun li itsbati ijma'im. Ini cara yang bagus untuk menetapkan ijma'nya siapa ini? Salaf. Karena nggak akan kita temukan yang terkil secara zahir sunnah. Fastamsik bihi yanfa'ka fi mawatin katsirah. Fawajaba itsbatul ulu lahu subhanahu, maka wajib ditetapkan ketinggian bagi Allah. Kenapa? Karena ketinggian merupakan sifat apa ini? Sempurna. Al-wajhu tsani, sisi yang kedua. Idza lam yakun aliyan fa iman yakuna taht au musawiyan. Kalau Allah nggak tinggi, ini kan dalil akal ini. Kalau Allah nggak tinggi, berarti kemungkinan cuma dua. Kalau nggak di bawah kita, berarti apa? Sama, sejajar, ya kan? Wa hadza sifatun naqs. Dan ini sifat apa ini? Kurang. Li'annahu yastalzim an takuna al-asya' fawqahu aw mithlah. Karena mengharuskan sesuatu itu, perkara-perkara itu, benda-benda itu di atasnya Allah atau minimalnya sama dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Falazima subutul ulu lahu. Maka enggak ada kemungkinan yang lain kecuali ditetapkan untuk Allah sifat yang mana ini? Ketinggian. Nah. Amal fitrah, adapun fitrah, fala ahada yungkiru. Enggak ada seorang pun yang mengingkarinya secara fitrah. Illa man harafat fitratuhu, kecuali orang yang sudah menyimpang fitrahnya. Wa kullu insanin yaqulu ya Allah, setiap orang yang mengatakan ya Allah, mulutnya bicara la ya Allah, yattajihu qalbuhu ila sama, pasti hatinya menghadap ke mana ini? Ke atas. Enggak ada dia bilang ya Allah kemudian hatinya ngarahnya ke mana ini? Ke bawah. Bayangkan ke bawah, enggak ada. La yansarifu anhu yamnatan wala yasrah, enggak akan berpaling ke kanan atau ke mana ini? Ke kiri. Dia bilang ya Allah, hatinya ke mana ini? Yang kanannya atau yang kiri, yang enggak ada. Li'anna Allah ta'ala fis sama. Ini semua karena Allah di atas apa ini? Langit. Pasti hatinya akan menghadap ke arah langit. Ini dalil secara fitrah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sehingga ini ya kan beliau belum menyebutkan cara penggabungannya karena beliau masih menyebutkan tentang mengulangi dalil-dalil tentang apa ini? Sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bahwasanya ayat-ayat yang menetapkan sifat ketinggian bagi Allah dalam Al-Qur'an itu sampai 1000 dalil ya. 1000 dalil sampai bisa menetapkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari arah yang bermacam-macam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.